warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat remaja, perkenalkan, nama saya Hafsani, perwakilan dari kelompok 2, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebaran flora dan fauna di dunia yang terbagi atas dua, yaitu pertama faktor fisik dan dua faktor non-fisik. Satu, faktor fisik merupakan iklim yang penting terbagi pertumbuhan berbagai jenis flora, ialah suhu, sinar atau cahaya, kelembapan, angin dan susunan udara, suhu yang tinggi. Dan berikutnya adalah tanah, yang berperan penting mempengaruhi pertumbuhan tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang penting ialah tekstur atau besar kecil butiran yang berhubungan dengan air mineral, struktur susunan dari batuan, apakah renggang atau padatnya yang penting bagi daya menahan air, kadar udara dan kadar air, suhu tanah, kadar kimiawi dan unsur-unsur biologi tanah. Dan yang terakhir adalah relief muka, merupakan permukaan bumi berpengaruh terhadap penerimaan cahaya matahari dan embusan angin yang melintasinya sehingga berdampak pada pertumbuhan vegetasi. Nah, yang kedua adalah faktor non-fisik atau faktor biotik yang dibedakan atas tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Faktor biotik yang paling berpengaruh adalah manusia, sebab manusia dapat mengubah seluruh pertumbuhan melalui penebangan, pengairan, pemupukan, dan penampakan kembali. Sedangkan manusia juga dapat mengubah hutan menjadi daerah pertanian, daerah industri, atau daerah pemukiman. Flora di daratan. Pada tahun 1889, Serhard Merriam, seorang peneliti biologi alam, mengemukakan model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian di gunung San Francisco dari kaki hingga ke puncaknya. Merriam berkesimpulan bahwa faktor kelembapan ternyata lebih berperan daripada faktor temperatur. Curah hujan yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman besar. Sebaliknya, semakin kita bergerak ke daerah dengan curah hujan rendah, tumbuhan akan didominasi oleh tumbuhan kecil, belukar, padang rumput, dan akhirnya kaktus atau tanaman padang pasir lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmala. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan wilayah flora daratan yang berdasarkan iklim, yaitu hutan hujan ekuatorial, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan daerah sedang, sabana, hutan berdaun jarum, hutan berkayu keras, semi gurun, heat, kawasan berhutan di daerah dingin, padang rumput, tundra, stepa, dan gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifka Nur Faisa Kadir. Saya akan menjelaskan flora yang ada di perairan. Flora yang hidup di kawasan air tawar tersebar danau, sungai, rawa-rawa, sawah, dan kolam. Flora yang hidup dari air asin merupakan flora yang terdapat di lautan tumbuhan. Dasar laut yang dapat tembus cahaya matahari ialah berada pada kedalaman kurang lebih 300 meter dari permukaan laut, yaitu perairan dangkal. Selanjutnya mari kita ketahui beberapa jenis flora yang ada di perairan, yaitu air tawar, air asin, fitoplankton, rumput laut, lumut dan ganggang, air payau. Nah, berikut contoh-contoh gambarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya akan menjelaskan persebaran fauna di dunia. Pengertian dari fauna adalah hewan yang terdapat di dunia ini. Persebaran fauna di dunia dipengaruhi antara lain oleh faktor berikut: adanya tekanan jumlah populasi sehingga jumlah makanan tidak lagi mencukupi untuk semua hewan dan keturunannya. Adanya perubahan habitat, misalnya tidak diterima atau kalah bersaing, adalah dalam berkelompok. Adanya perubahan musim sehingga tidak memungkinkan bertahan di tempat asal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar. Saya akan menjelaskan persebaran fauna di daratan. Iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuhan dan sekaligus jenis fauna yang berkembang. Keadaan fauna di tiap wilayah sangat bergantung kepada kemampuan wilayah tersebut dalam penyediaan makanan. Penyebaran fauna dapat dikelompokkan atas hal berikut: fauna daerah hutan basah, fauna daerah musim, fauna daerah taiga, fauna daerah padang rumput, dan fauna daerah gurun, fauna daerah tundra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamriani. Saya akan menjelaskan tentang fauna di laut. Penyebaran fauna di laut dipengaruhi oleh salinitas, suhu, kerapatan, tekanan, dan airan. Arus organisme laut dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bentos, 2. Nekton, dan 3. Plankton. It's better for me, that's the moral of this story. Some mistakes get made, that's alright, that's okay.